Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah, dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditakdirkan, dipertemukan di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Semuanya telah Allah tentukan, Allah telah gariskan bahwa teman-teman alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada teman-teman karena telah berhasil berikhtiar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Dengan demikian, teman-teman harus memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan ini dengan senantiasa belajar dengan baik, belajar dengan benar, belajar dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi generasi penerus bangsa dan semakin memajukan bangsa Indonesia. Teman-teman, sekarang teman-teman ada di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan jumlah 3 SKS. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa karena bahasa Indonesia bagian dari peristiwa sejarah yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda yang salah satu butirnya adalah berbahasa satu, bahasa Indonesia. Alhamdulillah, sekarang teman-teman ada di mata kuliah Bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah Bahasa Indonesia ini adalah diharapkan mahasiswa itu memiliki kemahiran berbahasa Indonesia, baik dalam bentuk tulisan dan lisan, tentunya dengan baik dan benar. Selanjutnya, bahan kajian yang insya Allah akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan adalah sebagai berikut. Di sini ada P1, P2, P3. Ini maksudnya adalah pertemuan ke-1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan seterusnya. Jadi maksud P di sana pertemuan. Pertemuan ke-1 itu merupakan pengantar perkuliahan yang berkaitan dengan RPS, kebijakan perkuliahan, evaluasi perkuliahan, seputar pengantar perkuliahan. Kemudian pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang presentasi ilmiah. Pada pertemuan ketiga, pembahasan yang akan kita bahas adalah perkembangan bahasa Indonesia yang berkaitan dengan sejarah bahasa dan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan ragam bahasa. Kemudian pada pertemuan keempat, bahasan kita adalah penulisan huruf dan kata. Kemudian pertemuan kelima, ada bahasan tentang tanda baca, unsur serapan dan transliterasi. Dan pertemuan ke-6 ada bahasan tentang diksi atau pilihan kata. Kemudian pada pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang tata kalimat.
pertemuan ke-8 ini merupakan pertengahan semester. Jadi insya Allah nanti kita akan ada ujian tengah semester. Ujiannya dengan cara tes, materinya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Kemudian masuk ke pertemuan ke-9, materi atau bahasan yang akan kita diskusikan adalah tentang tata paragraf. Pertemuan ke-10, pembahasan kita adalah KTI dan etika ilmiah. Pertemuan ke-11, pembahasan kita adalah perencanaan karangan, teknik penulisan dan pengutipan, dan daftar pustaka. Pertemuan ke-12, bahasan kita adalah afiksasi atau pembentukan kata. Pertemuan ke-13, reproduksi tulisan. Pertemuan ke-14 dan ke-15, produksi tulisan pendek. Maksudnya karya tulis yang tidak panjang. Misalnya artikel populer atau esai yang tulisan itu biasa dimuat di surat kabar atau di koran atau di majalah. Seperti kalau di koran itu misalnya ada yang namanya rubrik opini. Itu di antara contoh tulisan pendek. Misalnya seperti itu. Nah, semua materi itu dilakukan dengan cara diskusi. Jadi teman-teman membaca referensi, nanti di pertemuan kita laksanakan diskusi. Pertemuan ke-16 merupakan akhir dari semester. Insya Allah akan ada ujian akhir semester, sama caranya dengan tes dan materinya keseluruhan dari awal sampai dengan akhir pertemuan ke-15. Kemudian pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa saja yang akan dilakukan oleh Anda? Di antaranya ada tugas. Ada tugas kelompok, ada tugas individu. Tugas kelompok di antaranya adalah dengan membuat makalah, presentasi, dan melakukan presentasi ilmiah. Jadi teman-teman secara berkelompok mempersiapkan suatu makalah untuk dipresentasikan, nanti dipresentasikan bersama-sama oleh masing-masing kelompok. Kemudian membuat analisis kesalahan berbahasa dalam tataran tulis. Misalnya, apakah teman-teman akan membaca skripsi atau jurnal dan lain-lain. Nanti Anda analisis dari segi aspek kebahasaannya bagaimana, apa saja kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam karya tulis tersebut. Kemudian ada tugas individu, itu membuat berbagai tulisan, kemudian membuat reproduksi tulisan. Membuat berbagai tulisan ini ditekankan pada penulisan artikel populer, yaitu artikel yang biasa dimuat di media massa, di surat kabar atau di koran atau di majalah. Tentunya dengan memperhatikan kaidah tata bahasa Indonesia yang benar. Kemudian yang kedua, membuat reproduksi tulisan. Misalnya Anda membuat ringkasan, Anda membuat sinopsis dari karya tulis yang sudah Anda baca. Itu berkaitan dengan pengalaman belajar yang insya Allah akan Anda laksanakan. Selanjutnya berkaitan dengan evaluasi. Evaluasi ada yang ke-1, formatif. Formatif terdiri atas kehadiran 20%. Nah, dengan ketentuan kehadiran 20% itu maksimal tidak hadir itu adalah 3 kali. Jika lebih dari 3 kali Anda tidak hadir,
Anda tidak dapat mengikuti ujian akhir semester. Dan otomatis Anda harus mengulang mata kuliah ini. Kemudian aspek yang kedua dari evaluasi formatif ini adalah tugas yang bobotnya 30%. Yang kedua, evaluasi itu dari UTS, ujian tengah semester, dengan bobot 20%. Dan evaluasi yang ketiga dari ujian akhir semester atau UAS 30%. Itu untuk evaluasi. Kemudian ada cukup banyak referensi yang bisa Anda baca. Sangat banyak yang bisa Anda manfaatkan, bisa Anda baca. Tinggal Anda mau atau tidak untuk membacanya ya teman-teman. Ini ada referensi utama yang bisa Anda baca. Kemudian ada juga referensi pendukung. Cukup banyak juga. Kemudian ini juga sama. Bagian dari referensi pendukung. Baik teman-teman, sekian pengantar perkuliahan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika ada yang ingin tanyakan, insya Allah nanti pun kita akan ada pertemuan sinkronus. Insya Allah mungkin melalui sambungan Zoom. Dan insya Allah juga saya akan berkomunikasi dengan masing-masing KM kelas Anda. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.